Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anta ya muyassir yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Semoga amal saleh kita diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Orang beriman yang baik itu setelah beramal dia tidak melupakan amalnya, tapi dia terus memiliki hubungan dengan amal itu dengan cara dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal itu diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak Ibu, setelah kita beramal, amal apa saja yang salih, sedekah, puasa, salat, berdoalah dengan doa Nabi Ibrahim tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali hadir di pengajian, yaitu Sabtu ketiga kajian tematik. Pagi hari ini kita akan bahas 3 kunci keselamatan. Setiap kita pasti ingin selamat, betul enggak? Pengen selamat dunia, lebih-lebih di akhirat. Sehingga ada satu doa yang dibuat oleh ulama. Hampir masyarakat Indonesia hafal doa ini. Doa selamat. Hafal enggak doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Itu doa, judulnya doa selamat. Walaupun doa itu bukan dari Nabi SAW. Berkaitan dengan keselamatan Bapak Ibu, ada seorang sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini hadisnya sahih. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya bila sahabat datang kepada Nabi, maka mereka akan memanfaatkan pertemuan itu sebaik mungkin, tidak disia-siakan. Maka sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najatu?" Apa itu keselamatan? Man najatu, apa itu keselamatan? Ini menunjukkan bahwa sahabat Uqbah bin Amir
sangat amat ingin menjadi orang yang selamat. Sehingga beliau tanya kepada Nabi, apa kunci keselamatan? Maka pertanyaan yang baik itu Bapak Ibu, pertanyaan tentang urusan agama yang ingin kita amalkan. Sebab ada sebahagian orang bertanya tentang sesuatu bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk menguji ustadznya atau untuk koleksi ilmu, tidak diamalkan. Maka pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan tentang sesuatu yang untuk kita amalkan. Sebagaimana pertanyaan Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasulullah, apa itu selamat? Kemudian Nabi bersabda, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Selamat itu, kata Nabi, yang pertama adalah jagalah lisanmu. Kemudian yang kedua, jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu. Kemudian yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Berarti dalam hadis itu ada 3 kunci keselamatan. Yang pertama apa tadi? Jagalah lisanmu. Kemudian yang kedua, jadikanlah rumah terasa luas olehmu. Kemudian yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Yang pertama, Nabi menyebut kunci keselamatan itu adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Nabi sangat serius menekankan umatnya untuk menjaga lisan, Bapak Ibu. Sehingga ketika Nabi menasehati sahabatnya untuk menjaga lisan, biasanya beliau sambil memegang lidahnya sendiri untuk menunjukkan keseriusan. Ini sebagaimana tergambar dalam 2 hadis ya, yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma akhafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa yang kau khawatirkan atas diriku? Lalu saat itu Nabi memegang lidahnya sendiri. Dipegang oleh Nabi. Tidak hanya isyarat, Bapak Ibu, dipegang langsung oleh Nabi. Dan Nabi bersabda, hadza, ini yang saya khawatirkan atas dirimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal datang ke Rasulullah, ya Rasul, apa kunci dari segala kebaikan? Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada engkau kunci segala kebaikan? Kata Mu'adz, tentu wahai Rasulullah. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya sendiri, dipegang Bapak Ibu di hadapan sahabat Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi bersabda, kuffa alaika hadza, kuffa alaika hadza, kata Nabi, jaga ini, kata Nabi. Lalu sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan diazab bima natakallam, sebab ucapan kami? Kemudian Nabi SAW bersabda, wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia di hari kiamat Allah sungkurkan ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, karena panin lidahnya, panin dari ucapannya ya. Jadi banyak orang yang masuk neraka itu karena tidak bisa menjaga lisannya. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, apa ya Rasulullah kunci keselamatan itu? Maka Nabi bersabda, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu.
Jaga lisanmu. Bagaimana cara menjaga lisan? Yang pertama, berdoalah kepada Allah agar memiliki lisan yang lurus. Sebab yang menciptakan lisan atau lidah untuk kita, Bapak Ibu, siapa? Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia sebagaimana yang Dia kehendaki. Maka bila kita ingin lisan yang lurus, lisan yang benar, mulailah dengan doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon lidah atau lisan yang lurus. Karena Nabi bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang itu tidak akan lurus kecuali hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seseorang itu tidak akan lurus kecuali lidahnya lurus. Jadi kalau panjenengan bingung dari mana cara memulai untuk meluruskan hati, maka jawabannya adalah dari apa? Dari lidah. Bila kita tidak dapat menjaga lidah kita kepada perkara-perkara yang tidak baik, ya, maka hati kita pun akan sulit untuk baik, ya. Jadi untuk membuat hati kita lurus, membuat hati kita baik, mulailah dari menjaga lidah. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan tentang pentingnya menjaga lidah ini, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi bahwa setiap pagi seluruh anggota badan itu selalu berwasiat kepada lidah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila manusia itu memasuki waktu pagi, "fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan." Maka seluruh anggota badan tukaffirul lisan, dia berwasiat kepada lisan. Dia berkata kepada lisan, mereka berkata kepada lisan. Apa ucapan mereka? Ittaqillah, ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika. Bertakwalah kepada Allah, karena kami ini tergantung engkau, wahai lisan, wahai lidah. Bertakwalah kepada Allah, karena kami tergantung engkau. Itu diucapkan setiap pagi, ya. Hanya saja kita tidak mengerti bahasa mereka dan juga tidak dengar apa yang diucapkan oleh mereka kepada lidah, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala buka pandangan mereka dan Allah buka pendengaran, seandainya Allah membuka pandangan kita dan membuka pendengaran kita, maka setiap pagi kita akan ramai dengan ucapan anggota badan terhadap lidah. Kata anggota badan yang lain, wahai lidah, kami ini tergantung engkau. Bertakwalah kepada Allah. Fa in istaqamta istaqamna. Bila engkau lurus, maka kami pun juga lurus. Tapi bila engkau bengkok, maka kami pun akan bengkok. Nah, inilah pentingnya menjaga lidah. Maka untuk dapat menjaga lidah, pertama, mohonlah kepada Allah lidah yang lurus. Kemudian yang kedua, cara menjaga lidah adalah menyadari bahwa setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat. Allah berfirman dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ucapan itu dilafazkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqibun atid. Raqib, atid itu bukan nama malaikat, ya. Sebagian buku menyebut itu nama malaikat, kan? Di buku SD, buku SMP, biasanya buku agama menyebut siapakah malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Jawabannya apa? Raqib. Raqib pencatat amal baik, terus yang buruk atid.
itu pemalsuan ya. Karena Raqibun Atid itu bukan nama malaikat, itu sifatnya malaikat. Sifatnya malaikat. Apa sifatnya? Raqib, Atid. Raqib itu selalu mengikuti, selalu mengawasi, Atid selalu mengikuti. Maknanya hampir sama, ya. Kalau itu nama malaikat, maka Allah menyebutnya dengan waw, Raqibun wa Atidun. Raqib dan Atid. Tapi kan dalam ayat itu Allah tidak sebut pakai waw. Allah langsung menyebut Raqibun Atid. Maka kita harus sadar bahwa setiap ucapan kita Bapak Ibu itu dicatat oleh malaikat. Kalau kita menyadari setiap kita berucap dicatat oleh malaikat, maka kita akan berhati-hati. Ya. Contoh, misalnya panjenengan punya program untuk pribadi ya, mencatat segala apa yang panjenengan lakukan dalam hari itu, dicatat. Nah, pagi apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dicatat. Itu pasti panjenengan berhati-hati, karena tidak ingin ketika membuka catatan di esok hari ternyata catatannya banyak yang buruk. Nah, sama bila kita sadar bahwa setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat, maka kita akan berhati-hati. Oleh karena itu, menjaga lisan yang kedua adalah dengan cara menyadari bahwa setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, berpikir terlebih dahulu sebelum berucap. Ini dituntun oleh Rasulullah SAW. Umatnya agar berpikir terlebih dahulu sebelum berucap. Ucapan itu membuat panjenengan beruntung ataukah menyesal nanti di kemudian hari. Ini harus dipikirkan. Jangan asal berucap, jangan asal melafazkan kalimat di hadapan orang lain ya. Karena betapa banyak kata Nabi, manusia itu yang menyesal di hari kiamat nanti sebab ucapannya. Nabi bersabda, la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kalian berucap suatu perkataan yang membuat kalian nanti menyesal di hari kiamat. Ya. Jangan berucap suatu perkataan yang membuat kalian menyesal nanti di hari kiamat. Karena ucapan yang sudah keluar itu Bapak Ibu tidak bisa ditarik kembali. Ya. Kalaupun kita khilaf, ya, keceplosan, langsung istighfar. Istighfar kepada Allah. Karena dikatakan dalam hadis, manusia, orang beriman ya, bila melakukan perbuatan dosa, malaikat itu menunggu sita saat, ditunggu 6 jam. Selama 6 jam itu dia taubat tidak kepada Allah, dia istighfar tidak kepada Allah. Bila dia istighfar, maka keburukan itu dianggap tidak ada, ya, dihapus. Tapi bila tidak istighfar selama waktu 6 jam itu, maka dicatat satu keburukan oleh malaikat. Ya. Berbeda dengan kebaikan. Jika kebaikan langsung dicatat oleh malaikat. Ya. Oleh karena itu, bila kita keceplosan mengucapkan kalimat yang tidak baik atau tidak sadar bahwa kita sedang menggibah orang lain, maka langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya dosa itu diampuni dengan sempurna, maka kita memohonkan ampun juga untuk orang yang kita ghibah. Ya, itu cara taubat dari dosa ghibah. Nah, bila orang yang kita ghibah itu tidak mengetahui bahwa kita menggibahnya, maka cara taubatnya istighfar kepada Allah untuk diri kita. Kemudian yang kedua, istighfar untuk orang yang dighibah. Insyaallah diampuni oleh Allah. Dan itu jangan sampai lewat dari sita saat, 6 jam. Kalau tidak dicatat oleh malaikat dalam buku catatan, si fulan fulanah telah melakukan perbuatan dosa besar, ghibah. Ya. Maka Nabi berpesan kepada kita untuk tidak berucap suatu kalimat yang membuat kita menyesal di hari kemudian. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, cara menjaga lisan yang keempat, jangan banyak berkumpul sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Betul enggak ini? Kalau kita banyak berkumpul, pastinya banyak bicara. Tidak mungkin Pak perkumpulan itu diam semua begini. Tidak mungkin. Mesti dalam perkumpulan itu akan banyak bicara. Kalau banyak bicara, kemungkinan untuk terjerumus dalam perbuatan dosa itu juga banyak. Banyak bicara, banyak salah. Nah, makanya Nabi SAW dalam suatu hadis yang lain mengatakan untuk tidak banyak berkumpul hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebab banyak berkumpul sesuatu yang tidak bermanfaat akan banyak bicara. Banyak bicara, banyak salah. Ya. Itu cara menjaga lisan. Kemudian yang kelima, memilih banyak diam dibandingkan banyak bicara. Ya, ini ketika kita dihadapkan dengan suatu perkara yang mubah, ya. Tapi kalau perkara yang baik, ya, seperti menyampaikan ilmu, maka dalam posisi perkara yang baik, Bapak Ibu, kita memilih banyak bicara dibandingkan banyak diam, ya. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah, ya. Apalagi perkara yang rawan kita mengucapkan kalimat-kalimat tidak baik, maka di posisi itu Nabi SAW menganjurkan kita untuk lebih memilih banyak diam dibandingkan banyak bicara. Kata Nabi, as-sumtu najah. As-sumtu najah. Diam itu menyelamatkan, ya. Diam itu menyelamatkan. Betapa banyak orang itu dibenci oleh orang lain, bahkan diazab oleh Allah di akhirat karena lidahnya nggak bisa diam, ya, nyerocos terus, ya. Akhirnya ucapan itu menyakiti hati orang lain. Ketika orang beriman hatinya tersakiti, maka Allah akan murka bila dia tidak minta maaf kepada orang yang dia sakiti hatinya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya dua, ucap yang baik atau diam. Ucap yang baik atau diam. Ya. Kalau ucapan itu baik, berucaplah, kata Rasulullah. Tapi kalau ucapan itu tidak baik, ya, ucapan itu perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang menyia-nyiakan waktu, maka Nabi mengatakan liyasmut, diam. Jadi pilihannya kepada lidah ini hanya dua, berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam, berkata yang baik atau diam. Ya, tidak apa-apa kita dibilang oleh orang lain sombong dan sebagainya karena kita tidak banyak bicara, ya, tidak apa-apa. Yang tujuannya kita untuk menjaga lidah kita agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, cara menjaga lisan yaitu menghayati keutamaan menjaga lisan dan akibat dari tidak menjaga lisan. Apa keutamaan menjaga lisan? Yang pertama, kata Nabi, orang yang menjaga lisan itu tanda bahwa dia orang muslim yang baik. Kita ingin mengukur kita ini sebagai orang muslim yang baik ataukah tidak? Nah, perhatikan lisan kita. Kalau kita dapat menjaga lisan, berarti itu tanda muslim yang baik. Nabi SAW bersabda, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul muslimuna khairun? Orang muslim seperti apa yang terbaik itu? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang dapat menyelamatkan saudaranya dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Berarti Bapak Ibu, orang muslim yang baik itu orang muslim yang menjaga lisannya, menjaga lisan. Kemudian yang kedua, menjadi muslim yang selamat, sebagaimana hadis yang kita pelajari bahwa kunci keselamatan itu ada tiga. Yang pertama adalah menjaga lisan.
Kemudian yang ketiga, dosa akan diampuni oleh Allah. Ya, dosa akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, berucaplah yang baik. Jaga lisanmu, bila kau berucap, berucaplah yang baik. Apa janji Allah ketika kita berucap yang baik? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Jadi amal kita ini tidak baik, kemudian amal soleh kita juga kurang sempurna. Itu salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak bisa menjaga lisan. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Itulah keutamaan ketika seseorang menjaga lisan. Maka bila panjenengan ingin bicara, ya ingin banyak bicara, padahal pembicaraan itu tidak bermanfaat, ya. Nah, ingat-ingat keutamaan menjaga lisan. Dengan menjaga lisan, kita akan mendapatkan keutamaan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga harus memahami tentang akibat tidak menjaga lisan. Yang pertama, akibat tidak menjaga lisan itu, Nabi menyebutkan pelakunya tidak memiliki kebaikan dan akan masuk neraka. Ini ada seorang wanita yang ditanya oleh sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Kata wanita itu, kata sahabat, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar." Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang suka bangun malam dan ketika di siang hari dia berpuasa. Kalau malam bangun untuk ibadah kepada Allah. Ketika siang puasa. Nah, beda dengan kita, malam bangun, siangnya tidur. Ya. Wanita ini malamnya bangun, kemudian siangnya puasa. Malam ibadah, siang ibadah. Kemudian waktu saddiq, dia suka bersedekah. Ya. Selain bangun malam, selain puasa, dia juga suka bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita itu ya Rasulullah suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sedekahnya bagus ya Rasul, salat malamnya bagus, puasanya bagus, tapi suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan apa-apa. Artinya apa? Salat malamnya enggak diterima, puasanya enggak diterima, sedekahnya enggak diterima, gara-gara tidak bisa menjaga lidah, Bapak Ibu. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, hiya min ahlin nar. Wanita itu termasuk ahli neraka. Bayangkan, sholat malam oke, puasanya bagus, kemudian sedekahnya banyak, tapi semua itu sia-sia. Semua itu tidak bermanfaat, tidak ada kebaikan gara-gara tidak menjaga lidah. Maka jangan sampai sholat kita tidak bermanfaat, sedekah kita tidak diterima oleh Allah, puasa kita sia-sia, sedekah kita juga demikian, gara-gara kita tidak menjaga lidah. Maka belajarlah melalui hadis ini untuk menjaga lidah, ya, menjaga lisan. Karena Nabi bersabda, ada manusia itu yang dijatuhkan oleh Allah ke dalam api neraka sejauh ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Dijatuhkan, baru dia sampai ke dasar neraka itu sejauh timur dan barat. Gara-gara apa itu kata Nabi? Bima yatakallam, karena ucapannya. Karena ucapannya manusia itu dijatuhkan ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Tapi ada juga manusia yang mulia di akhirat karena ucapannya. Dia menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Akhirnya dia mulia di akhirat nanti. Baik. Maka Bapak Ibu, menjaga lisan
ini menjadi kunci pertama keselamatan. Pengen selamat, kunci pertama jaga lisan. Ya, jaga lisan. Kemudian yang kedua, kunci keselamatan adalah wal yasa'ka baituka. Wal yasa'ka baituka. Wal yasa'ka baituka. Jadikanlah rumahmu terasa luas. Bukan meluaskan bangunan rumah, boten. Kalaulah ini perintah meluaskan bangunan rumah, maka tentu perintah ini bertentangan dengan kondisi rumah Rasulullah. Rumah Nabi itu ukuran berapa di Madinah? 3 kali 5 Bapak Ibu. Lebarnya 3, panjangnya 5. Itu kan seukuran kamar panjenengan itu. 3 kali 5. Lebarnya 3, panjang 5. Ya. Maka yang dimaksud oleh hadis itu bukan meluaskan bangunan, tapi menjadikan rumah itu terasa luas, Pak. Dengan cara apa? Ibadah kepada Allah. Berarti banyak ibadah kepada Allah di rumah itu, maka rumah itu akan terasa luas, terasa tenang. Rumah Nabi itu walaupun 3 kali 5, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ibadah kepada Allah di rumahnya tersebut, ya, dalam waktu yang panjang. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi itu sholat malam di rumahnya, bukan di masjid. Sholat malam di rumahnya. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ya. Jadi kenapa beliau tenang di dalam rumah yang kecil 3 kali 5? Ya. Karena beliau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ukuran ketenangan itu bukan ukuran pada tempat, tapi sejauh mana kita taat kepada Allah, disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Rumah yang besar, yang luas, bila yang tinggal di rumah itu tidak taat kepada Allah, maka rumah itu akan terasa sempit, sebab banyak masalah yang membuat pikiran dia ruwet. Ya. Tapi rumah yang sederhana, ya, kemudian diisi rumah itu dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rumah itu akan terasa luas. Nah, kita akan tenang ketika berada di dalam rumah. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang tenang di dalam rumah, dia tidak akan keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting. Tidak akan keluar rumah. Ya. Maka hadis itu juga menunjukkan kepada kita untuk lebih banyak tinggal di rumah dibandingkan di luar rumah. Kecuali kita keluar rumah itu untuk perkara-perkara yang penting, mencari nafkah bagi laki-laki, atau ke masjid untuk mencari ilmu, ya. Tapi perkara-perkara yang tidak penting, yang membuang-buang waktu, usahakan jangan keluar rumah. Jadikan rumah itu terasa luas, Bapak Ibu. Karena ketika kita tinggal di dalam rumah, ini kan banyak hal-hal bermanfaat yang dapat kita lakukan. Ya, banyak tugas-tugas yang dapat kita selesaikan ketika kita tinggal dan betah di dalam rumah. Makanya Nabi SAW itu sosok insan yang jika tidak ada keperluan keluar rumah untuk dakwah, untuk kebaikan, beliau akan tinggal di dalam rumah, diam di dalam rumah. Ya, karena bagi Nabi itu rumah adalah sebuah ketenangan. Ya. Tenang apa buatan panjenengan itu kalau datang ke rumah? Tenang. Harusnya tenang, ya. Karena Nabi itu bila ada perkara-perkara di luar rumah yang membuat beliau ruwet, yang membuat beliau tidak nyaman hati, maka beliau akan segera pulang ke rumahnya untuk mendapatkan ketenangan, Dengan apa Nabi mendapatkan ketenangan itu? Ya, mendapatkan ketenangan dari istrinya, dari anak-anaknya. Kalau kita pulang ke rumah, Bapak Ibu, melihat istri tersenyum, ya, senang apa buatan? Tenang apa buatan? Dan istri tersenyum itu tenang apa buatan? Tidak tenang, pasti ada sesuatu itu. Minta jajan. Justru kalau istri cemberut, kita tenang, ya. Nah, tapi ketika kita datang ke rumah, buka pintu rumah, istri tersenyum, tenang. Apalagi kalau melihat anak tersenyum, anak
tertawa, itu tenang luar biasa Bapak Ibu. Makanya Nabi bila pikiran ruwet di luar rumah, beliau segera pulang ke rumah untuk mendapatkan ketenangan. Nah, maka jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu, kata Nabi, supaya kamu tidak banyak keluar, tidak banyak keluyuran, sebab banyak hal-hal bermanfaat yang dapat dilakukan di dalam rumah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kunci keselamatan itu yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Karena yang membuat kita celaka, yang membuat kita binasa itu adalah dosa. Maka bila kita ingin selamat, banyaklah menangis atas dosa-dosa kita. Bukan masalah dunia Bapak Ibu. Air mata keluar karena urusan dunia itu eman, ya. Lebih baik disimpan saja air mata ini, keluarkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangisi dosa, inilah tradisi dan sunnahnya para nabi, rasul dan para ulama, ya. Mereka itu kan takwa kepada Allah, tapi mereka banyak menangis, ya toh. Kita kan banyak dosa, tapi kita sedikit menangis. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya katsirad dzunub qalilul buka. Wahai orang yang banyak dosa tapi sedikit menangis. Banyak dosa tapi sedikit menangis. Kemudian ibki ala adami bukaik, menangislah karena kamu tidak menangis. Bagaimana itu Pak? Menangislah karena kamu tidak menangis. Kemudian kanu yabkuna ma'at taqwa, mereka para ulama, orang-orang soleh, menangis kepada Allah padahal mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tadhaku ma'adz-dzunub, sedangkan engkau tertawa ma'adz-dzunub, sedangkan engkau banyak dosa. Engkau tertawa padahal engkau banyak dosa, ya. Maka menangisi dosa-dosa itu menjadi sunnahnya para nabi, para rasul dan ulama, orang-orang soleh, ya. Ada sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amir Bapak Ibu. Uqbah bin Amir ini sahabat yang suka menangis, bukan karena masalah dunia tapi karena takut kepada Allah. Kunci pintu kamarnya, kemudian setelah itu beliau menangis di dalam kamar sampai sakit, ya. Dikunci pintu kamarnya supaya tidak ada orang yang tahu bahwa beliau menangis. Jadi ulama itu menangis Bapak Ibu dijaga, jangan sampai menangis itu sia-sia. Kalau ada orang tahu bahwa dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, khawatir riya. Ada seorang penguasa yang adil, yang soleh, namanya Umar bin Abdul Aziz, ya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz datang ke pengajian, kemudian ustadznya itu menyampaikan hadis, menyampaikan ayat-ayat yang membuat Umar bin Abdul Aziz menangis, ya. Setelah pengajian selesai, ustadznya bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, kenapa engkau menangis? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tadi karena saya makan kacang adas, bukan karena takut kepada Allah. Yang dibilang oleh beliau itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena makan kacang adas, Bapak Ibu. Sebenarnya beliau itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah ulama mengajarkan kepada kita untuk menjaga, jangan sampai tangisan yang mulia itu menjadi tidak mulia karena kita riya, ya. Tapi kalau kita betul menangis bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kebanyakan makan lombok, ya kan, kalau kita itu, ya. Kenapa menangis? Banyak makan lombok. Maka Uqbah bin Amir, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr, ketika beliau ingin menangis, beliau kunci pintu kamarnya, beliau menangis di dalam kamarnya sampai sakit. Kemudian ada lagi sahabat Umar bin Khattab, menangis sampai ada bekas aliran air mata di bawah matanya itu Pak, saking banyaknya menangis sampai ada bekas air mata di bawahnya, ya. Kemudian ada seorang ulama ahlul hadis, Imam At-Tirmizi, menangis hingga buta
Saking banyaknya menangis sampai buta. Ya. Begitulah ulama mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita menangis, Bapak Ibu. Ya, sangat penting kita untuk menangis. Apa yang harus kita tangisi? Yaitu dosa-dosa kita. Menangislah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, mata yang menangis karena takut kepada Allah, maka mata itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat fi sabilillah. Mata yang tidak tidur karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Lalu dia menangis, maka air mata itu yang menyelamatkan dia dari api neraka. Yang kedua, ngantuk tapi ditahan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Panjenengan pengajian ini ngantuk tapi tetap ditahan sampai gini-gini. Ya. Nah, itu maka mata yang seperti itu akan tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Apalagi ketika bangun jam 1, jam 2 untuk beribadah kepada Allah. Masih ngantuk, tapi dia bangun. Mengorbankan waktu tidurnya untuk ibadah kepada Allah. Maka mata yang seperti itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian dalam hadis lain, ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan itu adalah disebutkan oleh Nabi. Karena ada hadisnya itu yang sangat masyhur. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Ya, kalau orang tua rajin ibadah kepada Allah itu hal yang harus memang, Pak. Hal yang harus karena dia sudah tua. Mau bekerja sudah pensiun, ya toh? Apa yang mau dipikirkan lagi kecuali akhirat? Nah, tapi yang luar biasa itu adalah bila ada anak muda. Muda itu usia berapa sampai berapa itu? Hah? Kalau kita mengacu kepada hadis, Bapak Ibu, muda itu di bawah 40 ke bawah, ya. Karena manusia ini memasuki usia kematangan, ya. Usia pikirannya matang, kemudian hatinya matang, itu di usia 40 tahun. Berarti usia muda itu ya usia 39 ke bawah. Nah, kalau ada orang usia 39 ke bawah, dia rajin ibadah kepada Allah, solih ya atau solihah, maka dia nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah. Ketika matahari jaraknya 7 mil. 7 mil itu berapa kilo? 1 kilo berapa gitu ya? 7 mil, 1 kilo sekian jaraknya matahari. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya tertaut kepada masjid, cinta kepada masjid, itu juga akan mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah, 2 orang yang mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu ketika temannya salah diingatkan, ketika dia salah dia diingatkan oleh temannya. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang tidak berzina karena takut kepada Allah, padahal dia punya kesempatan untuk berzina. Dia diajak oleh perempuan yang punya kedudukan, kemudian setelah itu wanitanya cantik, yang mengajak cantik, ya. Tapi laki-laki itu berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka laki-laki yang seperti itu akan mendapatkan naungan Allah. Bapak-bapak yang pernah ada di posisi sebagaimana disebut dalam hadis ini, ya. Ada wanita cantik, kemudian punya kedudukan. Mungkin wanita itu bosnya panjenengan, ya, atau pimpinan panjenengan. Dia mengajak perbuatan yang keji, lalu panjenengan berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka panjenengan
akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Tapi syaratnya apa tadi? Perempuannya cantik, punya kedudukan. Kalau perempuannya tidak cantik, tidak dapat naungan. Kemudian yang ke-6, Bapak Ibu, seseorang yang bersedekah tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Bukan tetangga yang tidak tahu, orang terdekatnya pun tidak tahu kalau dia telah bersedekah. Istrinya tidak tahu. Dan memang bapak-bapak, kalau panjenengan punya amal soleh yang berkaitan dengan harta, usahakan istri jangan dikasih tahu. Sebab apa? Istri ini suka cerita biasanya, betul nggak? Wanita itu suka cerita. Dia cerita kepada tetangga, alhamdulillah Bu, kemarin suami saya nyumbang ke Masjid Al-Barakah 10 juta. Awalnya si suami itu kan ingin menutupi amalnya supaya tidak riak. Tapi gara-gara istrinya, setiap orang ketemu dengan suaminya itu, orang berkata, Masya Allah Bapak, saya dengar dari Ibu, Bapak nyumbang ke Masjid Al-Barakah 10 juta. Awalnya itu Pak, nggak riak, jadi riak, itu jadi bangga. Itulah yang dapat merusak amal. Makanya urusan amal yang berkaitan dengan harta Bapak Ibu, nah, yang sangat mudah membuat orang itu ujub, usahakan dilakukan diam-diam, dan usahakan istri pun tidak mengetahui, karena khawatir amal itu diceritakan oleh istri panjenengan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah ketika sendiri, fafadat ainah, lalu matanya menangis sendiri kepada Allah. Ya, sendiri bersama Allah, ya. Dia duduk sendiri, kemudian berzikir kepada Allah, setelah itu dia menangis. Itulah laki-laki yang nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Maka menangis karena takut kepada Allah itu menjadi sebab seseorang mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu, bila kita ingin selamat, kunci yang ketiga apa? Wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Itulah 3 kunci keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama apa tadi? Menjaga lisan. Yang kedua, jadikanlah rumahmu terasa luas. Banyak ibadah di dalam rumah, jangan banyak keluyuran kecuali untuk perkara-perkara yang baik. Kemudian yang ketiga, tangisilah dosa-dosa. Wallahu ta'ala alam. Semoga dapat kita amalkan. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.